Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dari Montir Garasi. Semoga kabar teman-teman, semoga dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kali ini kita akan membahas tentang check engine ya teman-teman. Lampu indikator check engine pada mobil, biasanya pada mobil-mobil injeksi ya yang udah komputerisasi sistemnya. Oke teman-teman, mari kita lihat dulu seperti apa lampu check engine, indikator check engine yang bisa menyala di dalam dashboard mobil ya. Oke teman-teman, jadi kita kali ini akan membahas check engine ya. Check engine itu suatu indikator lampu untuk menandakan bahwa di dalam sistem kelistrikan mobil itu sendiri apakah bermasalah atau tidak ya. Jadi ketika mobil bermasalah, kemudian secara otomatis dia check engine-nya akan menyala ya. Untuk gambar check engine sendiri itu seperti ini ya teman-teman. Yang lampu kuning gambar mesin itu, nah yang sekarang hidup lalu mati. Nah itu berarti kan dia normal. Kalau misalkan dia nyala terus ketika setelah dihidupkan mesin, berarti mobil dalam keadaan ada masalah, entah apa dari penyebabnya dari mana. Sekarang kita akan bahas dari yang hal terkecil ya teman-teman. Untuk check engine seperti itu ya. Jadi ketika ada masalah dari check engine, dari performa atau sensor-sensor, terutama dari sensor-sensor mobil itu sendiri, ketika ada masalah kemudian dia lapor ke ECU. Nah si ECU yang menyalakan untuk kita tahu nanti di indikator check engine itu sendiri ya. Penyebabnya biasanya yang sering terjadi itu kalau ketika check engine menyala ya teman-teman, biasanya hal-hal terkecil itu dari tutup bensin itu teman-teman, sering terjadi dari mobil-mobil jenis merek Toyota ya teman-teman. Nah ketika tutup bensin dia tidak pas, nah nanti ada beberapa tekanan sensor dari tutupnya sendiri akan laporan ke ECU, kemudian ECU akan menyalakan dia lampu check engine itu ya. Jadi memberitahu kita supaya bisa lebih rapih lagi dalam menutup tutup bensin itu sendiri, sehingga jadi kebaca ke komputer mobilnya nanti tidak normal ya. Sebab nanti ketika itu tutup bensin tidak rapat atau ada kebocoran, dikhawatirkan terjadi bocornya gas ya, gas dari yang bahan bakar itu yang dihasilkan oleh bahan bakar, terutama seperti jenis bensin atau pertamax. Nanti takutnya menguap dan terjadi kebakaran, fatalnya seperti itu. Jadi dia memberitahukan kita lewat indikator check engine juga ya. Yang kedua biasanya dari sensor oksigen juga teman-teman ya. Ketika sensor oksigen itu bermasalah, dia akan laporan juga ke ECU, kemudian ECU akan menyalakan indikator check engine supaya kita tahu bahwa di dalam sistem kelistrikan itu ada bermasalah. Jadi ketika untuk sensor oksigen itu sendiri letaknya itu di knalpot teman-teman ya. Jadi dia untuk mengoreksi jumlah bahan bakar yang terbakar oleh mesin apakah sudah sesuai standar atau belum. Jadi diketahuinya oleh sensor oksigen. Nah ketika sensor oksigen itu bermasalah, biasanya dia itu berupa sensornya itu ada yang karbon, ketutup karbon ya, kotor banget kadang. Jadi aliran tekanan bahan bakar yang keluar dari hasil pembakaran itu tidak terbaca secara optimal, sehingga muncullah dia akan menyala ke sensor indikator check engine-nya. Yang ketiga itu biasanya rusaknya itu catalytic converter ya. Catalytic converter itu sama, masih di dalam komponen knalpot yang disensor oleh sensor oksigen juga. Ketika catalytic converternya juga bermasalah, dia sama akan lapor ke ECU akan menyalakan check engine juga. Yang keempat itu biasanya hal sederhana dari filter udara teman-teman ya. Ketika filter udara itu sudah mulai kotor, bahkan kotornya sudah parah, dia akan mengalirkan kotoran nempel di sensor mapnya itu sendiri ya. Apa itu sensor map? Yang biasa disebut kita itu map itu adalah sensor mass airflow ya. Jadi aliran udara dari luar untuk pembakaran disensor oleh sensor map itu sendiri,
ketika sudah terlalu kotor saringan udara dan menempel di sensor itu, di sensor mapnya ya, jadi sensor map tidak bisa ngebaca secara akurat ya. Kemudian dia akan laporan ke ECU juga akan menyalakan check engine di dashboard ya. Seperti itu teman-teman. Dan itulah beberapa hal-hal kecil yang biasa menyalakan check engine di dashboard ya. Untuk penanganannya teman-teman ya, ada cara mudah. Ada cara mudah penanganannya seperti yang sebelum kita melakukan scan ya. Kalau kita tidak punya alat scan nih, kita bisa mulai dari hal-hal kecil seperti cabut negatif baterai aja. Nah, ketika negatif baterai dicabut, kita tahan beberapa detik, biasanya sekitar 15 detik atau 10 detik. Kemudian pasang lagi. Kita coba lagi ke sini, kita on kan, apakah check engine-nya masih seperti tadi menyala atau langsung mati. Ketika langsung mati, berarti data yang dibaca oleh komputer itu data sementara. Jadi data trouble kodenya itu sementara, kemudian bisa dihapus oleh hilangnya arus dari aki itu sendiri ya. Tapi ketika sudah kita cabut negatif baterai tapi tetap masih check engine-nya masih menyala, itu biasanya data trouble kodenya sudah permanen ya teman-teman. Biasanya menunjukkan bahwa sensor itu sudah rusak teman-teman ya. Jadi kita harus melakukan scan untuk mengetahui sensor mana yang udah pasti rusak. Nah, nanti kita ketahuan oleh scanner itu sendiri. Oke teman-teman, itu sekilas tentang info check engine ya teman-teman. Apa itu check engine, penyebabnya check engine menyala itu apa aja, dan bagaimana penanganan hal kecil yang bisa kita lakukan. Nah, semoga bermanfaat teman-teman ya, info hal kecil dari kita. Oke teman-teman, seperti itu ya. Jadi kita akan melakukan slab diagnostik. Caranya seperti ini. Posisi kunci kontak di ACC, kemudian lampu switch lampu di lampu seri ya teman-teman, atau lampu kecil. Terus odometer ditahan, kemudian kita on ya teman-teman. Nah, ketika udah on, udah ada mati, baru ini 3 kali ya. Off, on, off, odometer 1, 2, 3. Nah, seperti itu ya. Tapi harus dilakukan secara cepat ya. Tadi saya menerangkan lambat supaya teman-teman bisa memahami langkah-langkahnya. Jadi pertama kita di ACC, terus kita lampu seri, terus ini tahan, kemudian on, off, J walu, J 2, 3. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi kita bisa tahu apakah ampere di dashboard ini berfungsi dengan normal atau tidak ya teman-teman. Dan lampu-lampu semua yang ada di indikator kendaraan ini akan menyala, sehingga kita tahu apakah emang lampunya yang mati ataukah ada permasalahan di sistem kelistrikannya. Oke teman-teman, sip, semoga bermanfaat teman-teman ya. Untuk teman-teman semua, kami mau minta tolong dukungannya ya teman-teman untuk like, comment, and subscribe channel kami, dan doakan kami supaya terus bisa berkarya ya, dan berbagi pengetahuan yang kami miliki itu sedikit dan bisa berbagi dari teman-teman. Semoga apa yang kami tahu bisa juga bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, salam kuku hitam, salam kuku hidung. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.